Itulah orang-orang munafik. Tapi sebelumnya di padang mahsyar itu, setiap para nabi diberikan telaga. Dan Nabi SAW telaga yang diberikan adalah telaga yang terpancar dari Al-Kautsar, telaga yang di sorga, telaga Rasul paling luas sendiri di padang mahsyar itu. Di mana gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit. Jangan takut gak dapat gelas. Setiap yang minum tidak akan haus selamanya walaupun satu teguk. Lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Sekali teguk tidak akan haus selamanya. Dan jumlah gelasnya sejumlah bintang yang ada di langitan. Maka setiap yang masuk di situ, yang pertama kali masuk meminum dari telaga siapa? Orang Yaman, orang-orang Ansor. Mereka yang pertama kali minum. Kemudian disusul dengan Muhajirin, kemudian disusul dengan yang lainnya, sampai yang terakhir ada satu kelompok mau minum, tiba-tiba diusir. Kau jangan minum di sini. Maka Nabi melihat ada umat yang diusir, tidak tega dan mengatakan, Ya Rabbi ummati, ummati, Ya Rabb, itu kan umatku, biarlah mereka minum dari telagaku. Tapi Allah mengatakan, Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka setelah sepeninggalmu. Mereka mengganti-ganti sunnahmu dan mereka lari dari petunjukmu. Makanya kata para ulama, orang yang tidak akan minum dari telaga, pertama orang murtad gak akan minum dari telaga Rasul. Yang kedua, orang munafik tidak akan minum dari telaga Rasul. Yang ketiga, orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, ahlul bid'ah wal ahwa. Kemudian yang tidak akan minum, orang yang gemar melakukan dosa besar. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali ke titian. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an suatu ketika pernah bertanya kepada Rasul. Kata Anas bin Malik, Rasul, aku ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan Anas bin Malik itu 10 tahun menjadi pembantu Rasul sampai Rasul meninggal. Dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun bersama Nabi, sampai Rasul meninggal. Sehingga Rasul sayang dengan Anas bin Malik karena pembantunya. Kata Anas, ya Rasul, aku minta syafaat pada hari kiamat. Kata Rasul, af'al, siap, saya lakukan wahai Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau seandainya saya sudah berada di padang mahsyar dan ingin mencari syafaat darimu, aina ajiduka yaumal qiyamah, di mana ku dapati engkau pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, ya Anas, tajiduni indal haud, datangi aku di telaga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu, fa illam ajidka indal haud, aina ajiduka ya Rasulullah? Kalau aku tidak mendapati kamu di telaga, di mana lagi akan ku cari engkau wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tajiduni indal mawazin, cari aku di tempat penimbangan amal. Kata Anas bin Malik, illam ajidka fil mawazin, fa aina ajiduka yaumal qiyamah? Lah kalau aku enggak dapati dirimu di tempat penimbangan amal, lalu di mana lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tajiduni indas sirat, cari aku di titian, cari aku di titian. Karena tidak mungkin tiga aku akan berada di tiga tempat, di telaga, di tempat penimbangan amal, dan di titian siratal mustaqim. Artinya bahwa ini tiga perkara yang luar biasa. Ya. Kalau orang tidak sampai meminum telaga Rasul, kalau orang sampai berat timbangan keburukannya, kalau orang tidak sampai melintasi titian, alamat dia penduduk neraka. Makanya suatu ketika Rasul berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah itu kecil, 1 meter kali 1,5 meter, itu kamarnya kecil sekali. Antum jangan bayangkan rumah Rasul besar, tidak kecil. Ya. Kemudian Nabi SAW tidur di paha Aisyah radhiyallahu anha, dijadikan bantalnya. Aisyah lihat suaminya sedang tertidur, tiba-tiba menangis. Rupanya tetesan air matanya netes mengenai pipi Nabi. Terperanjatlah Nabi bangun, tiba-tiba kemudian duduk di pandangnya Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, lima tabki wa lima dumu, kenapa kau menangis dan apa itu air mata yang kau teteskan itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Rasul, aku teringat dengan hari kiamat. Hal tadkuru bi ahlika yaumul qiyamah, apakah kau akan ingat keluargamu wahai Rasul pada hari kiamat?
Apakah kau akan ingat aku pada hari kiamat, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, wahai Aisyah, orang enggak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Rasul mengatakan, inda sirat, ketika menyeberangi titian siratal mustaqim, orang enggak akan ingat siapapun. Yang ingat bagaimana dia menyeberang, jangan sampai jatuh. Yang kedua, indal mawazin, ketika penimbangan amal, tidak akan ingat siapapun karena dia akan takut kalau seandainya amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya. Dia teringat itu terus sehingga tidak ingat siapapun. Yang ketiga, inda tatayyur as-suhub, ketika lembaran diterbang-terbangkan. Ketika itu dia berpikir, apakah tangan kananku yang mengambil ataukah tangan kiriku? Ya. Di 3 tempat kata Rasul, orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Ya kan? Artinya ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kondisi padang mahsyar itu menakutkan. Sangat menakutkan. Maka antum jangan kemudian berleha-leha di dunia ini. Antum kira setelah kematian itu beristirahat, tidak. Kadang ada orang aneh ngantar jenazah ke kuburan, ngomongnya gimana? Yuk kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalimat ini bukan hanya keliru tapi salah. Ya. Kenapa? Karena orang dikubur bukan beristirahat. Enak saja orang kubur beristirahat. Orang masuk kuburan itu untuk ditanyai apa yang sudah dikerjakan di bumi. Bukan untuk beristirahat. Makanya orang kadang-kadang untuk mengakhiri hidup susah di dunia, makan racun serangga sampai akhirnya mati kutu gitu ya. Karena bunuh diri, orang ini stres. Dikiranya dengan mati itu menyelesaikan urusan, justru urusannya jauh lebih besar karena orang bunuh diri itu dikekalkan di neraka, maksudnya dilamakan nerakanya. Walaupun dia dikeluarkan kalau dia seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kehidupan padang mahsyar ini luar biasa. Luar biasa. Makanya kenapa kita selalu diingatkan oleh Nabi SAW, di dunia ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Contoh, matahari. Di siang hari ketika kita matahari kemudian terik panas kepada kita, ini sebenarnya kita diingatkan bahwa nanti di akhirat jauh lebih panas. Ya. Kalau sekarang ini matahari ini jauh dari bumi, tetapi Allah letakkan di porosnya. Sebab matahari ini kalau jauh dari porosnya, ini poros matahari, ini bumi umpamanya ya. Ini matahari kalau menjauh dari porosnya beku bumi itu. Tapi kalau mendekat dari bumi terbakar bumi itu. Makanya matahari tepat di porosnya. Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tidak menjauhkan, tidak mendekatkan. Sebab kalau jauh beku, kalau dekat terbakar, ditempatkan di porosnya. Ya. Banyak. Kalau kita melihat api, kalau orang berpikirnya api itu dijadikan tadzkirah kan itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnu munsyi'un nahnu ja'alnaha tadzkiratan, kata Allah kan. Tidakkah kau lihat api yang menyala kalau ada kebakaran? Ya, tidakkah kau perhatikan api-api yang menyala itu? Apakah kami yang menghidupkan atau kalian? Itu semua kami jadikan peringatan bagi kalian. Maksudnya bahwa akan ada api yang jauh lebih besar daripada api dunia, gitu maksudnya. Jadi semua dunia ini sebenarnya bisa dijadikan pelajaran akan ketebalan keimanan kita kepada hari akhir. Cuman kita saja kadang-kadang tidak peka, ya kan? Makanya sudah nyantai saja. Nah, jadi ini diantara pembahasan kita perjalanan di padang mahsyar. Banyak pembahasan.